Mengentry dokumen transaksi penjualan barang dagangan secara tunai. Untuk dokumen transaksi penjualan barang dagangan secara tunai, kita merujuk pada dokumen nomor 13 dari PT Cahaya, di mana pada tanggal 9 Desember melakukan penjualan secara tunai atau dibuktikan dengan nota kontan kepada toko Pananjung. Nah, untuk penjualan secara tunai, karena sebelumnya kita belum membuat buku pembantu untuk penjualan tunai, maka sebelum kita mengentry dokumen transaksi ini, kita harus membuat terlebih dahulu buku pembantu untuk penjualan tunai. Adapun langkah-langkahnya adalah kita pilih fitur sales, enter sales, kemudian customer. Di sini kita klik tanda segitiga terbalik karena kita ingin membuat buku pembantu yang baru untuk penjualan tunai, maka kita klik new. Untuk nama kita isi dengan penjualan tunai, kemudian tekan tab. Untuk card ID kita isi saja dengan C005, customer nomor urut 5. Untuk alamat bisa kita kosongkan saja. Selling detail, freight tax kodenya kita ubah ke NT karena beban angkut penjualan tidak dikenakan pajak. Kemudian customer terms information kita ubah ke COD, cash on delivery. Oke. Nah, setelah kita selesai membuat buku pembantu untuk penjualan tunai, langkah berikutnya kita akan mengentry dokumen transaksi yang sudah disiapkan. Pertama, jangan lupa ini harus invoice, kemudian teks inklusifnya jangan tercentrang atau kosong seperti ini. Kemudian kita pilih customernya, penjualan tunai. Nah, di sini terminnya sudah COD. Kemudian kita isi invoice sesuai dengan tanggal transaksi. NK 1201, nota kontan bulan 12 nomor urut 1, tanggal 9 Desember 2018, 9 Desember 2018. Kemudian kita isi data-data penjualan sesuai dengan soal. 6 dengan harga 1.600.000. Pastikan teksnya PPN. Kemudian 10 unit Oxon dengan harga 1.800.000. 10 AU N08 dengan harga 1.800.000. Pastikan teksnya PPN, kemudian freight-nya 350.000. Total amount-nya di sini kita samakan dengan dokumen transaksi, yaitu 30.710 di dalam Mayop. Coba kita lihat di dokumen transaksi sudah benar 30.710.000. Untuk jurnal memo kita isi saja dengan penjualan tunai. Kemudian kita klik record, ignore all. Kemudian kita cancel terlebih dahulu. Sekarang kita lihat transaction jurnalnya. Kita pilih all. Ini adalah hasil dari penjurnalan ketika
tadi kita mengentry dokumen transaksi, ternyata oleh Mayop dianggap sebagai piutang dagang. Untuk merubahnya ke pembayaran secara tunai, maka kita klik dulu tanda panah segitiga yang ada di sini. Kita klik, kemudian kita isi dengan, kita pilih payment. Kemudian kita isi data-data ini sesuai dengan dokumen transaksi. Deposit to account, pastikan cash in bank. Kemudian customernya tetap penjualan tunai. ID-nya kita isi dengan NK1201. Tanggal 9 Desember 2018. Jumlah yang diterima kita sesuaikan dengan soal, yaitu 30.710.000. Payment method, cara pembayaran, karena ini secara tunai maka kita isi dengan cash. Kemudian amount applied, kita klik di sini, tekan enter, pastikan out of balance-nya menjadi 0. Kemudian kita simpan, klik record. Cancel. Nah, sekarang baru muncul pembayaran atas penjualan tunai, cash in bank on account receivable. Jadi secara sistem, ketika kita melakukan penjualan barang dagangan secara tunai oleh Mayop, akan dianggap sebagai piutang dagang. Setelah kita payment, baru cash in bank on account receivable, piutang dagangnya langsung dinolkan. Close.